Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Hari ini belajar bareng lagi dan seperti biasa kita akan terus mendalami semua pembelajaran-pembelajaran yang mungkin kita beberapa waktu lalu agak sedikit absen ya. Dan khususnya ibu-ibu guru nih, semangat lagi kita belajar bareng. Seperti biasa sebelum kita mulai, semuanya teman-teman, ibu dan bapak semua, mari kita hening sejenak supaya kita bisa lebih hadir utuh di sini saat ini. Kita akan diskusi ya, seperti biasa kita akan memulai ke perdana setelah lebaran ini. Oh iya, karena ini juga habis lebaran ya, jadi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjalanan Ramadan kemarin different seperti apa yang kita bahas ya. Bukan hanya ritual, bukan hanya tradisi, tetapi ada sebuah kesadaran dan yang paling pasti menumbuhkan sesuatu yang tidak hanya dalam wilayah syariat, tetapi juga kehakikatan kita, dan kembali ke fitrah itu bukan hanya jargon atau bukan hanya ucapan, tetapi memang bentuk dari kesadaran. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, santai dan rileks. Ala hadiniyah al-fatihah. A'udzubillahi. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun. Oke, mangga khususnya ibu-ibu guru mau berefleksi atau mau ada diskusi dari hasil apa yang udah kita bahas tuh selama Ramadan, ataupun apa yang didapatkan, ataupun dari pertanyaan-pertanyaan. Dan saya rasa hatur nuhun ya, terima kasih pertanyaan-pertanyaan guru-guru di sini tuh selalu relevan ya dan tajam, yang menandakan juga bahwa ibu-ibu gurunya belajar serius gitu ya, dan kita sama-sama bertumbuh bersama. Mangga, silahkan siapa yang mau memulai untuk diskusi atau memulai mau dari pertanyaan atau dari cerita ya gitu ya, mau dari pengalaman juga boleh. Silahkan, siapa duluan? Boleh raise hand atau lewat chatting juga boleh. Kalau nggak suka ngomong boleh dicatat gitu pertanyaan-pertanyaannya. Mana ini dada-dada juga boleh sih kalau raise hand. Nah, oke. Pertama dari Ibu Uus dulu. Silakan, Bu Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mangga Ibu. Minal aidin wal faizin, Kang. Terlebih dahulu. Sama-sama, maaf lahir batin ya, Bu. Untuk yang ada di grup, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kang Abu, saya mau bukan bertanya sih, kayaknya gimana ya, Ramadan kemarin kan adalah bulan pembakaran kebiasaan lama kita ya, Kang. Ya. Kita diminta untuk menyalip atau mendiamkan aku 4 itu, Kang, atau jasad kita ya. Bagi kami yang sehari-hari beraktivitas padat sebagai guru, bagaimana tips praktis menjaga kualitas hening di tengah keriuhan mengajar agar puasa kami yang kemarin itu tidak sia-sia, Kang. Karena perasaan kita tuh udah merasa berubah gitu. Tapi setelah bulan Syawal ini kembali lagi sepertinya puasa itu kayaknya gimana gitu. Padahal kan Tuhan yang kita sembah itu sama. Kenapa waktu bulan puasa itu kok perasaan kita tuh kayaknya gimana gitu? Itu karena apa gitu? Apapun yang kita lakukan kayaknya semangat banget gitu. Tapi setelah Idul Fitri kembali melemah lagi gitu, Kang. Jadi saya mohon tips-tips praktisnya, Kang. Itu aja, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu liburan, Bu, ya. Jangan ngajar mulu, Bu. Ya, itu penting. Maunya sih gitu, Kang.
Oke. Jadi kebiasaan lama yang tiba-tiba kemarin udah oke, masuk Syawal jadi balik lagi Iya, gitu ya intinya Bu Uus ya. balik lagi ya kan. Oke. Bisnisnya gimana Kang? Iya. Iya. Ibu harus liburan kayaknya ya. Oke. Nanti diusulkan tuh sama Bu Dini, Bu Luki ya, liburan bareng gitu ya. Nggak usah jauh-jauh Bu, ke Dubai gitu Bu ya. Oke, Bu Cici silakan. Di unmute dulu Ya, Bu. Ya, sip. Assalamualaikum Kang Abu. Salam. Kang Abu kan berbulan-bulan yang lalu kan kita sudah belajar tentang gelombang ilahiyah ya. Ya. Nah, mungkin tuh Kang Abu bahas kalau misalnya kita sedang berada di kondisi di mana kita merasa bersalah atau rendah diri gitu, itu kan berarti kan kita sedang berada di vibrasi negatif. Nah, gimana sih kan kalau caranya supaya dia tuh bisa naik di vibrasi positif gitu? Oke. Wah, bagus banget pertanyaan. Gimana cara naik dari frekuensi atau vibrasi rendah ke tinggi gitu ya? Ya, betul. Oke. Ya. Terus Mantap. saya Oke, sip. Ntar ya, saya catat dulu. Oke, thank you. Hatur nuhun. Bu Cici, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Next, siapa Bu Adab nih? Biasanya pertanyaannya menohok nih. Silakan Bu Adab. Bu, Bu Adab pertanyaannya biasanya jelek gitu. Mangga Bu. Bu sehat apa kabar Bu Adab? Alhamdulillah lagi ya gitu deh. Gimana ini tuh ya gitu deh. Ya Bu. Bingung Kang. Bingungnya gini Kang. Belakangan ini saya banyak musibah ya istilahnya. Saya mau mikir nih sebenarnya ini musibah atau pembelajaran buat saya gitu. Kalau dihadapin ya kayaknya rasanya baik lagi ini kayaknya pembelajaran. Tapi musibahnya harus diterima juga. Kita kan manusiawi ya Kang. Kalau dapat musibah kan pasti sedih, pasti gimana gitu, pasti ada rasa down-nya gitu. Bagaimana sih membalikan diri bahwa ini adalah pembelajaran yang harus saya hadapi gitu Kang. Oke. Tipsnya bagaimana kalau kita dapat musibah, kita bisa menerima pembelajaran itu dengan legowo gitu Kang. Keren. Makasih Bu Adab. Nanti kita bahas ya musibah itu apa sih gitu. Oke, berikutnya Bu Cici udah, Bu sudah, Bu Adab. Ibu Siti mau ada sesuatu? Atau Ibu Ita, Ibu Hanum, Ibu Fitriani, Ibu Nilasari? Nggak ada. Bu Ita ada? Nggak ada, oke. Bu Hanum? Nggak juga. Bu Fitriani? Ini saya paksa nih ya. Ibu Nila, oke. Nggak ada juga? Ya oke. Kalau nggak ada pertanyaan berarti udah aman-aman aja hidupnya berarti ya. Oh Ibu Dian nih kurang aman berarti hidupnya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Maaf Kang Abu, on cam karena handphone error. Oh iya, oke. Kang mau tanya ya, kan bulan Ramadan itu kan sebagai bulan latihan buat kita. Ketika latihan ya seperti Bu Us bilang sih, ketika latihan itu kita terasa mudah, terasa gampang karena latihannya kan bareng-bareng ya. Betul. Betul. Ya kan, mau berbuat baik gitu kayaknya akan lebih mudah karena bareng-bareng melakukannya. Nah, di masa selanjutnya Kang, di bulan-bulan selanjutnya ini, di masa latihan yang sesungguhnya ini, bagaimana caranya kita bisa mempertahankan kemudahan-kemudahan pada saat latihan itu tuh Kang? Jadi mirip lah ya sama pertanyaan Bu Us berarti ya. Ya siap. Ya gimana intinya supaya kita tetap santai gitu di bulan-bulan yang bukan Ramadan kan gitu intinya ya. Ya, baik. Oke, sip. Makasih Kang Abu. Mantap, terima kasih. Oke, saya rasa pertanyaan ini juga mewakili ya. Dan semuanya, kita tepuk tangan dulu dong buat guru-guru. Keren ya, berarti beneran kemarin tuh diresapi gitu, dikontemplasikan. Dan mungkin saatnya kita sekarang untuk kembali lagi untuk refresh lah gitu. Oke, teman-teman, Ibu Guru khususnya, saya mau memulai dari satu perspektif ya. Tolong ini kita resapi. Kita analisa dalam, terus nanti kita akan pahami secara esensi gitu, dan kita akan bicara lebih kepada how to kali ya hari ini adalah praktikalnya tuh apa sih, seperti bagaimana sih untuk kita membumikan lah ya semua pengetahuan kita, apalagi mengamalkan semua Ramadan kita di bulan non-Ramadan gitu intinya ya. Sip,
Nah, saya mau memulai dulu begini, teman-teman, ibu dan bapak semua. Seperti biasa, punten ya, saya pakai coret-coret supaya gampang visualnya gitu. Ya, jadi gini ya. Kita pahami dulu satu hal begini. Papan tulis saya udah kelihatan ya? Ada kan ya? Aman ya? Sip. Bisa dilihat. Oke. Oke. Nah, saya mau memulai dari perspektif gini. Kita pasti sering dengar dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya. Di bahasa konvensional, di level 2+2, innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Semua berasal dari sumber dan akan kembali ke sumber gitu. Tetapi saya ingin mengajak guru-guru khususnya, kita akan lebih perdalam lagi makna ini. Ya, jadi nanti kita akan paham tentang konteks bahwa semua apapun, kalau kita berbicara dalam konteks apapun, kita perlu menggali lebih dalam lagi kembali ke Allah itu seperti apa gitu. Ya, saya kasih contoh misalnya di dalam ayat Al-Qur'an misalkan gini. Di surat 3 ayat 109 misalkan. Di surat 3 ayat 109 itu ada kalimat begini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya, ini kalau bacanya letterlock gitu, terus nggak pakai akal, terus nggak pakai kesadaran, kayak kalau kita punya urusan langsung ngomong, ya Allah, urusin dong urusan gua, gitu misalnya. Ya Allah, ini urusan saya tuh suami, urusan saya tuh anak, urusan saya tuh kerjaan, urusin dong, gitu kira-kira. Nah, makanya banyak orang yang berdoa jadi ngatur Tuhan gitu. Ngomong-ngomong, dalam bahasa Arab, urusan itu dalam bahasa Arabnya ini ada kata-kata umur ya, teman-teman. Jadi ibu bapak yang umurnya banyak, berarti emang urusannya banyak sih gitu ya. Jadi umur tuh memengaruhi urusan gitu intinya. Gitu ya. Jadi urusan ini adalah salah satu misi hidup, salah satu silabus hidup yang saya rasa kita perlu menyadari konteks tentang oke, kita semua sedang memiliki umur. Jadi kalau ada panjang umur, ya berarti urusannya panjang ya. Jadi kalau bisa nggak usah didoain panjang umur, kenapa? Makin panjang urusannya gitu. Nggak bercanda ya, bercanda. Nah, jadi intinya adalah kita perlu ngerti dulu bahwa kepunyaan Allah lah segala langit, apa yang ada di langit dan di bumi. Kepunyaan Allah nih. Dan balikin itu urusan itu balikin lagi ke Allah. Nah, sekarang yang tadi kata Bu Adab itu adalah manusiawi. Suka nggak suka, mau nggak mau, sistem hidup itu akan mengalami begini, teman-teman. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Jadi ya hidup tuh emang cobaan. Cobaan tuh artinya adalah pelajaran gitu. Ya, makanya saya selalu mengulang-ulang spirit belajar jangan hilang. Karena kenapa? Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Makanya, apa sih cobaannya, pelajarannya? Sedikit ketakutan. Pasti tuh. Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau pakai bahasa, semua jawabannya adalah sabar. Cuman sabar itu perlu didalami lagi. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi-lagi, kalau ini cuman letterlock musibah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tetap aja kita deg-degan, stres, depresi, anxiety misalkan. Nah, cuman mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu apa sih maksudnya? Gitu ya. Nah, nanti kita akan mengerti bahwa bentuk apapun, konteks inti utamanya adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, berarti sabar itu apa sih? Dan nanti kita akan mengerti ya teman-teman, sabar itu artinya bertransformasi, bertumbuh. Nah, pertanyaannya, pilihan hidup itu hanya ada dua. Peristiwa yang datang ke kita mau jadi luka atau mau jadi pertumbuhan, itu adalah pilihanmu. Pilihan aja udah. Yang datang ke kita mau jadi luka, mau jadi derita, mau jadi kesulitan, atau alat belajar untuk naik kelas, itu adalah pilihan. Nah, sabar itu adalah memilih untuk naik kelas gitu. Ya, sabar itu adalah memilih untuk naik kelas. Makanya orang bilang, misalkan memaafkan.
Begitu ngomong memaafkan, dia ngomong, aduh memaafkan itu susah, aduh menerima itu susah. Tolong ganti kata susah dengan satu, ganti dengan tidak terlatih, titik. Jadi memaafkan itu bukan susah, tetapi memang tidak terlatih. Menerima kenyataan itu memang susah, tapi bukan susah, tapi tidak terlatih, gitu. Jelas ya? Lepasin jauh-jauh kalimat susah. Karena begitu mindsetnya susah, kita akan muter di tempat yang sama, dan akan selalu menjauh. Tapi kalau sadar bahwa aku tuh bukan susah memaafkan, tapi belum terlatih memaafkan. Aku tuh bukan susah untuk menerima kenyataan, tapi belum terlatih untuk menerima kenyataan gitu. Jelas ya? Jadi ini nanti kata kuncinya ada pada mindset pola berpikir gitu. Nah, jadi teman-teman, saya mau membahas dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu artinya apa? Semua berasal dari Allah dan kembali kepada apa yang kamu pertuhankan. Saya ulang ya. Semua berasal dari Allah, tapi nanti kembalinya sesuai dengan apa yang kamu pertuhankan. Makanya nanti akan ada satu poin yang teman-teman hari ini akan kita pahami. Satu, yang awal dan yang akhir itu namanya realitas. Jadi kalau segala dikembalikan ke Allah, ya kembalikan ke realitas. Kenyataannya seperti itu gitu. Tidak ada yang bisa menolak realitas. Ilaihi roji'un itu maksudnya adalah kembali kepada realitas. Itu satu. Sehingga realitas itu ditambah satu yang namanya persepsi. Sudut pandang kita. So, realitas ditambah persepsi akhirnya jadi pengalaman. Gitu. Nah, musibah itu ada pada persepsimu gitu teman-teman. Sakit dianggap baik atau dianggap buruk itu adalah persepsimu. Kehilangan dianggap baik atau dianggap buruk itu adalah persepsimu. Maka persepsimu itu adalah Tuhanmu. Nah, ini garis bawahi ya. Ini adalah ilahmu. Makanya ada kata-kata, Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Sesuai dengan persepsi hambaku gitu. Jadi kalau sekarang ngelihat bahwa Allah tuh nguji ya, mengazab, persepsimu tentang Allah. Pertanyaannya, gimana mau merubah? Ubah dulu persepsi. Atau, yang sering saya bilang, persepsi itu adalah bagaimana kamu memberikan makna gitu. Jelas dulu ya, sampai sini ya. Dan kembali ke Allah, nggak usah nunggu mati. Ilahi roji'un itu bukan nunggu dikubur di tanah kusir, bukan. Tapi saat ini, mau nggak kamu menerima kenyataan atau mau menerima realitas gitu. Karena realitas ini selalu akan tabrakan, selalu akan bermusuhan dengan apa? Ekspektasi, keinginan, mau-mau, harapan. Itu nanti musuh utamanya ada di situ gitu. Kenapa kita bisa menderita? Kenapa kita bisa takut? Karena kenapa? Harapannya harusnya gini. Kenyataannya gitu. Ini adalah konteks yang disebut keharusan. Makanya kalau hidup banyak harus, kita akan banyak menolak kenyataan. Tahu nggak yang benar tuh, yang baik tuh, sehat. Sakit itu jelek. Jadi saat kamu sakit, kamu bukan menderita karena sakitnya, karena menderita, mengharuskan, atau memiliki persepsi, sakit itu buruk gitu. Makanya persepsi nanti akan ada kaitannya dengan mindset, akan ada kaitannya dengan pola pikir, ada kaitannya dengan pemaknaan, itulah nanti ada kaitannya juga dengan ujung-ujungnya, keyakinanmu gitu. Ya, jelas dulu ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, apapun dalam hidup, kita nggak mungkin menolak yang namanya kenyataan hidup, realitas, itulah Allah itu sendiri gitu. Makanya ilah itu adalah persepsimu, Tuhanmu. Makanya la ilah illallah, tidak ada persepsi, keinginan, mau-mau, harapan, kecuali yang terjadi dalam hidupmu hanyalah kenyataan secara realitas gitu intinya. Nah memang mudah diucapkan ini sih, tapi memang latihan berulang-ulang. Jadi tadi ya, kalau pertanyaannya gimana sih A, gimana sih B, gimana sih C? Satu, tingkatkan penerimaan. Dah, terima dulu.
Karena begitu ada apa-apa langsung ditolak. Contoh nih ya, kayak tadi misalnya pertanyaan dari, siapa kok saya lupa ya. Pertanyaan dari Ibu Cici. Gimana sih cara ningkatin kalau kita lagi ada di frekuensi rendah? Saat kita lagi di frekuensi rendah, terima kita lagi ada di situ. Terima dulu gitu. Dan gak harus ada di frekuensi tinggi terus, enggak. Makanya banyak orang, gimana cara menjaga di frekuensi tinggi? Nggak usah dijaga lah. Karena hidup ini dinamis, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di level tinggi, kadang di level rendah. Yang terpenting adalah saat di atas diterima, di bawah juga diterima, gitu intinya. Karena kalau kita mematok bahwa aku harus di level bahagia terus, pura-pura bahagia, pengen terus dibahagia, jadi akhirnya kita jadi toxic positivity, jadi positive thinking mulu hidupnya, dan itu menderita gitu teman-teman. Kalau boleh, nggak usah jadi orang yang positive thinking terus gitu. Kenapa? Ya kalau negatif aja, nggak apa-apa kok gitu. Karena lampu itu nyala, setelah positif dan negatif juga ketemu gitu. Gitu ya. Justru pertahanannya adalah bagaimana menerima semua kenyataan yang terjadi, diterima aja dulu gitu. Ya, sampai sini oke dulu ya teman-teman ya. Jadi saat sekarang lagi ada di level apatis, jangan apatis, udah naik, oke, motivasi, nggak ada, tidak ada motivasi dari luar yang akan merubahmu tuh nggak ada. Makanya jangan percaya amat sama motivator lah, gitu kira-kira. Karena ya maaf ya, motivator tuh nggak realistis gitu. Kalau kamu bisa, atau orang lain bisa, kamu juga pasti bisa, ya speknya juga beda kali, gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, lah. Gimana? Sekarang siang tiba-tiba pengen jadi malam kan nggak mungkin juga. Banyak yang nggak mungkin juga gitu intinya. Nah, saat kita keracunan motivasi, saat kita keracunan toxic positivity, saat kita keracunan yang ya akhirnya tidak menerima realitas, ya kita hanya akan terjadi sesuai dengan ekspektasi gitu intinya. Ya, makanya puncak dari segala puncak itu adalah bagaimana aku menerima dengan jujur setidaknya perasaanku saat ini, kondisiku saat ini, dengan tanpa tapi. Jadi nomor 1, kurangi tapi. Dah, ini dulu nih. Itu nomor 1 aja. Aku tuh gini, tapi, nah mulai tuh. Tuh udah tipikal denial tuh. Ya aku tuh udah belajar sih, aku tuh happy, tapi, mulai tuh, denial lagi tuh gitu. Udah, nggak usah ada tapi-tapinya gitu. Nanti si tapi ini akan satu paket dengan yang nomor 2, kurangi tingkat komplain. Mengeluh, protes gitu. Komplain mulu. Nah ini tapi sama komplain tuh adik kakak nih, biasanya satu paket datangnya nih. Orang banyak tapi, banyak komplain tuh rata-rata gitu. Gitu ya. Nah, saat kita banyak komplain dan banyak tapi, itu lagi memperlebar jarak juga untuk menerima kenyataan sebetulnya. Betul kata Bu Adab tadi, manusiawi ya kalau kita lagi ada musibah, itu apa takut apa, benar, nggak salah. Tapi yang bahaya atau tapi yang membuat kita lebih menderita, kejadiannya sakit, pengennya sehat gitu. Jadi nggak nerima sakitnya. Karena pengen buru-buru sehat, karena dianggap sakit itu nggak baik, sakit itu azab, sakit itu A, sakit itu B, sakit. Kita berprasangka buruk terhadap sakit gitu. Tapi memang sakit nggak enak sih. Tapi yang membuat lebih nggak enak adalah, sekali lagi, bukan sakitnya tapi nggak betah waktu sakit. Karena nggak terima kenyataan ini gitu. Karena pada mindsetnya, saat sakit, aku A, aku B, aku C, aku A, aku B, aku C. Wah, udah di situ lagi. Makanya ya kalau dalam tradisi Islam gitu ya, misalnya ada kata-kata gini bagus banget. Sakit adalah penggugur dosa. Itu kan menghibur lumayan ya. Tapi waktu sakit banyak komplain, waktu sakit banyak menolak, boro-boro penggugur dosa, ya nambah sakit gitu. Jadi maksudnya adalah bagaimana kita mampu memiliki skill penerimaan baik di waktu sehat maupun sakit. Ini saya pakai gampang sehat atau sakit ya supaya gampang gitu.
Kata kuncinya adalah, sekarang yang terjadi terima. Nggak usah pengen buru-buru kabur dari saat ini. Yang lucu, lagi sehat kadang-kadang suka lupa. Begitu sakit diingatkan, bersyukur tentang sehat. Pengen buru-buru sehat. Padahal saat kamu sehat, kamu lupa. Bersyukur gitu misalnya pakai bahasa gampangnya ya. Sehingga pertanyaannya, pada level kesadaran yang tinggi, tidak ada bedanya saat sakit dan sehat, dua-duanya adalah kondisi. Dua-duanya adalah peristiwa. Dan teman-teman jangan lupa ya, Allah ngajak ngobrol ke kita melalui yang namanya peristiwa. Peristiwa itu cara Allah ngobrol sama kita gitu. Makanya saat ada peristiwa, itu adalah dialektika atau obrolan atau komunikasi antara Allah dengan kita. Maka pertanyaannya, tidak ada peristiwa yang tidak hadir dalam hidup kita, dalam keseharian, dalam satu detik pun semua peristiwa ada gitu. Jadi kan kalau gitu, ketemu Allah tuh hal yang mudah banget ya. Di dalam setiap peristiwa pasti ada Allah di situ. Pertanyaannya, peristiwa ini mau dimaknai seperti apa nih? Balik lagi ke sini nih teman-teman. Makanya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Nah, peristiwa dalam bahasa Inggris disebut event. Event dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab disebut musibah gitu. Pertanyaan saya, jadi musibah itu hal baik atau hal buruk? Netral. Tergantung persepsimu terhadap event. Tergantung sudut pandangmu terhadap musibah itu gitu. Jelas ya? Makanya di 4230, segala musibah yang menimpa kepada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri gitu. Ya, maka sekarang mungkin ada rasa nggak nyaman, nggak tenang, takut, khawatir, apa. Karena persepsi-persepsi lama yang masih mengikat menjadi sebuah program gitu. Dan balik lagi ya, susah gitu nerima kenyataan, susah memaafkan, susah berubah. Ingat, ganti kata susah dengan statement atau sudut pandang, aku belum terlatih. Karena apa yang Bu Adab alami, apa yang saya alami, semuanya itu punya pertempurannya masing-masing gitu. Makanya teman-teman, please, kita ngelihat siapapun, kita nggak pernah tahu di belakang siapapun yang kita ketemu tuh pertempurannya sedahsyat apa gitu. Itulah pentingnya untuk kita tidak melakukan yang namanya judgment. Kita nggak tahu pertempurannya seperti apa, kita nggak tahu pergolakannya seperti apa, kita nggak tahu sulitnya seperti apa, kita nggak tahu peperangannya seperti apa. Jadi saat kita mengurangi tingkat menilai, itu akan membuat kita juga jauh lebih bisa selaras dengan realitas gitu intinya. Nah ini kan knowledge nih. Makanya sabar tanpa pengetahuan namanya bego gitu. Ah, aku sabar. Yang dianggap sabar tuh diem, nunggu, diem, nunggu. Enggak, bukan. Sabar tuh bertumbuh. Makanya begitu ada sesuatu yang katakanlah musibah yang kita anggap buruk, ada orang ngomong, sabar ya. Itu rata-rata orang jadi ngamuk. Kamu tuh nggak ngerasain sih. Kenapa? Karena mindsetnya tuh waktu disebut sabar tuh kayak, kamu bertahan ya. Kamu udah aja kuat-kuatin ya. Bukan, tapi ayo dong bertumbuh. Rasa sakit yang kamu alami sekarang, itu ada dua cara. Kamu mau bertumbuh atau makin terluka, kamu pilih bertumbuh aja. Ayo sabar, naik, sabar, tumbuh. Gitu loh. Ya, sampai sini pahami dulu ya teman-teman ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi, nih ya. Contoh, Allah memberikan peristiwa. Pertanyaannya,
peristiwa ini datang ke kita kan dalam tanda petik ya, dalam perspektif ini ya, kan tidak random. Ya kalau pakai bahasa yang sering kita dengar, gak ada yang kebetulan, misalnya gitu dulu aja, gampangannya. Berarti setiap peristiwa itu pasti ditarik dengan hukum tarik-menarik apa yang kita lakukan. Pasti ada hukum tarik-menarik nih di sini, hukum tabur tuai di sini. Atau saya sering sebut, inilah yang disebut dengan yang namanya konsekuensi. Tidak ada peristiwa tanpa sebuah konsekuensi, tidak ada peristiwa tanpa sebab akibat. Itu dulu. Karena apa yang kita lakukan, action itu bahasa Sanskritnya adalah karma. Karma itu artinya action. Yang kita lakukan. Setiap action pasti ada reaction, reaksi. Maka ada hukum aksi dan reaksi. Itu yang disebut dengan yang namanya hukum karma. Makan cabai pasti pedas. Jangan komplain pedas, tapi makan cabai mulu gitu. Yang bahaya lagi mabuk, nggak sadar makan cabai, dia kepedesan terus, nggak bisa berhenti makan cabai. Nah itu bahaya, namanya jadi mabuk. Makanya itulah kenapa perlu yang namanya sadar peristiwa. Jadi kalau kita bicara dalam konteks kesadaran, intinya adalah 98% yang kita lakukan itu adalah kebiasaan. Coba kurangi kebiasaannya, tambahkan kesadarannya. Maka, at least, saat konsekuensinya hadir, nggak terlalu takut-takut banget, nggak terlalu tegang-tegang banget, karena kenapa? Oh iya ya, saya makan cabai, saya siap pedas. Saya memilih ini, saya siap untuk mendapatkan itu. Karena kenapa? Tidak bisa lepas dari hukum yang namanya aksi dan reaksi. Nah, si peristiwa tadi ini, dalam bahasa Arab disebut musibah. Gampangannya gitu dulu. Oke, ada aksi-reaksi, peristiwanya namanya adalah musibah. Pertanyaannya, musibah itu baik, buruk, netral? Karena musibah kenetralan dari sesuatu aksi dan reaksi. Ini gampangannya ya, makan cabai diare jadi buruk. Enggak, konsekuensi. Jangan bilang diare itu hal buruk, karena kita makannya jorok misalnya. Konsekuensi. Nah, masuk ke persepsi sekarang. Si persepsi kita. Nih ya, ini saya gambar orangnya, saya ganti di bawah deh ya. Tapi peristiwa itu adalah hukum tarik-menarik dengan apa yang kita lakukan. Ini saya sebut undangan aja ya. Undangan itu dalam bahasa Arab dakwah, ini namanya nanti doa. Jadi ingat ya teman-teman, berdoa itu artinya mengundang. Saat kita berdoa dengan kata-kata pakai bahasa Arab yang bagus, berdoanya panjang, tapi di frekuensi rendah, maka yang kita undang adalah frekuensi rendah. Makanya berdoa dalam kesedihan yang akan datang adalah sedih. Berdoa dalam kekurangan yang akan datang adalah kekurangan. Jadi setiap peristiwa yang mengundangnya siapa? Kamu gitu. Ya, paham ya? Contoh. Datang ke kantor, mukanya dilipat gitu. Jutek. Misalnya. Ya kamu lagi ngundang orang juga untuk jutek sama kamu dong, gitu. Terus komplain, kenapa sih ini orang-orang jutek sama saya? Ya iya, lunya juga jutek, gitu misalnya. Teman-teman jangan lupa ya, setiap hari kita mengajarkan orang lain untuk melakukan apa sama kita. Kalau kita melatih orang lain untuk jutek dengan muka kita jutek, tanpa sadar, kita lagi ngelatih dia, kamu jutek dong sama saya. Kalau kamu julid, kamu lagi ngajarin orang lain juga untuk, kamu julid dong sama saya. Kalau kamu benci, kamu juga lagi ngajarin orang lain untuk, kamu benci dong sama saya. Kita adalah guru bagi orang-orang sekitar kita. Titik. Jadi kalau orang-orang sekitar kita terlatih benci sama kita, tanya baik-baik, yang ngajarinnya siapa? Terus komplain, karena nggak sadar. Ya, jujur-jujuran ya, ngelihat orang yang mukanya jutek, kita juga ngasih senyum, malas kali gitu misalnya.
Ini sih saya pakai analogi sederhana ya. Teman-teman maaf ya, kalau orang nggak sikat gigi 7 hari, yang nggak sikat gigi nggak ngerasa bau gitu. Sekitarnya pasti bau gitu. Karena kenapa? Dia udah familiar. Orang yang udah tinggal puluhan tahun di sebelah pembuangan sampah, buat dia sampah jadi nggak bau lagi. Kenapa? Udah biasa. Namanya familiar gitu intinya. Jelas ya? Nah, tempat pembuangan sampah kan nggak akan ngundang kupu-kupu kali ya. Undangnya lalat ijo gitu. Jadi kalau tiap hari kita kedatangan lalat ijo, ya emang jangan-jangan busuk gitu di dalamnya. Quote and quote ya. Ini tolong dipahami dalam bentuk analogi gitu teman-teman. Karena yang mengundang kita, aksi reaksinya di kita, semuanya kembali kepada kita gitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ngelihat dari persepsi. Sudut pandang nih. Ini emang udah jadi bahasa sih ya. Jadi gimana ya kalau udah jadi bahasa tuh, setiap bahasa tuh udah jadi power sendiri gitu teman-teman. Kayak mati, kata nih. Udah, mati tuh udah punya signifikansi yang negatif aja. Aduh, mati nih, takut gitu. Padahal kita bukan takut matinya, tapi takut tentang konsep mati, persepsi terhadap mati gitu intinya. Ya jadi memang kita perlu hati-hati sih sama persepsi kita yang kita bikin sendiri gitu. Nah, contoh nih teman-teman. Setiap peristiwa, pilihannya cuma ada dua. Satu, mendekat kepada realitas, atau menjauh kepada realitas, atau mendekat kepada ekspektasi gitu. Ya oke, kita pakai bahasa yang rada teologis ya. Apakah musibah membuat kamu lebih dekat kepada Allah, atau menjauh daripada Allah gitu? Ya kan pilihannya cuma ada dua ya. Kalau dekat sama Allah, itu adalah menerima realitas, tapi menjauh, bahasa Arabnya sayatin. Itu namanya setan. Saitan. Makanya nanti di Quran ada kata-kata, kamu mau nyembah Allah atau nyembah setan gitu. Kamu mau ngikutin yang mana nih? Dengar kata setan juga jangan aneh-aneh ya. Bukan jadi suster ngesot gitu ya. Bukan jadi kayak gitu. Bukan. Setan itu sifat. Ya, itu kita perlu untuk memahami itu gitu. Nah, contoh nih, saya kasih contoh ya. Teman-teman pasti familiar dengan Al-Baqarah 255. Pasti familiar. Ini yang sering kita sebut sebagai ayat kursi. Ya. Ayat kursi terkenal untuk menangkal setan, bener nggak? Kalau ada setan bacain aja ayat kursi gitu. Nah yang menarik sekarang, setan boro-boro takut sama ayat kursi. Karena setannya juga lagi rebutan kursi masalahnya. Jadi baca ayat kursi nggak ngaruh pasti gitu. Karena nanti kita akan ngerti bahwa konteks ini bukan dibunyikan gitu. Tapi konteksnya adalah digetarkan. Beda ya teman-teman ya. Nah, Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Wah, ini indah banget bahasanya. Nggak ngantuk, nggak tidur, itu adalah kesadaran kita ya. Kepunyaannya apa ada yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini singkat cerita mau ngomong bahwa kamu nggak akan bisa kabur dari kenyataan aku yang aku berikan kepadamu. Yang aku berikan kepadamu adalah realitas. Yang aku berikan kepadamu bukan keinginanmu, tapi kenyataan realitas. Jadi teman-teman, ingat baik-baik ini. Kita mengundang kenyataan, bukan mengundang apa yang kita inginkan. You attract what you are. Kamu mengundang frekuensimu, bukan keinginanmu. Itu dulu. Paham ya, teman-teman ya? Contoh. Mulutnya qomat kamit. Allahu Akbar, subhanallah. Baik, baik, selamat, bahagia. Baik, selamat, Allah. Tapi getaran batinnya,
ketakutan. Yang akan terjadi bukan keinginan mulutmu, tapi tarikan dari batin jiwamu. Jadi kalau ada di batinnya ketakutan, yang akan datang ketakutan terus gitu. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Makanya teman-teman ya, mau beli buku doa yang diijabah Allah, sok baca tuh buku ulang-ulang. Nggak akan kejadian. Kenapa? Waktu bacanya penuh dengan ketakutan masalahnya. Waktu bacanya penuh dengan ketidakberlimpahan gitu. Dan rata-rata waktu orang berdoa itu ada di ranah-ranah ketidakberlimpahan. Ya kalau boleh pakai bahasanya, di bawah ketidakberlimpahan namanya garis kemiskinan. Jadi kalau kita berdoa di garis kemiskinan, yang datang kemiskinan gitu. Jelas ya? Karena dalam perspektif ini, yang datang ke kita adalah tergantung dari apa yang kita undang. Saya skip 256-nya, tidak ada paksaan ya. Jadi ingat ya, tidak bisa memaksa apapun dalam hidup. Jadi kalau sekarang berharap orang lain dirubah, memaksa orang lain, memaksa kenyataan untuk ada, nggak bisa. La ikroha fidin, nggak ada paksaan dalam konteks kehidupan ini, nggak bisa dipaksa gitu. Gitu ya. Jadi kita perlu menyadari dulu gitu. Makanya teman-teman, nih ingat. Sesuatu yang fitrah yang kamu lakukan adalah sesuatu yang bukan paksaan. Karena kalau paksaan, pasti menekan batin. Contoh, kalau sholatnya masih paksaan, maka sholat membuat batinmu tertekan, hanya menggugurkan kewajiban, tidak akan menemukan ketenangan dalam sholat. Tapi kalau sholatmu adalah fitrah, dorongan batin, bukan karena harus, karena dosa, karena pahala, maka sholatmu adalah sumber keterhubungan kepada kenyataan gitu. Nah, orang-orang yang tidak bisa menikmati ibadahnya, karena rata-rata ujung dari ujung semua yang dilakukannya, dorongannya adalah ketakutan gitu. Nah, yang ingin saya garis bawahi di 257-nya, Allah pelindung bagi orang yang beriman, dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah setan. Nah, gitu. Justru kebalikannya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi kalau boleh saya pakai bahasa, kegelapan itu adalah sesuatu yang kamu tolak, kenyataannya itu kamu lagi gelap. Namanya jadi zolim gitu. Pokoknya pengennya gini. Sekarang lagi. Padahal kenyataannya gitu. Semakin kita menguatkan efek penolakan hidup, semakin kita memberikan makanan di ekspektasi kita lagi ngasih makan keinginan-keinginan, lagi ngasih makan setan gitu ceritanya. Jelas ya teman-teman ya? Makanya kenapa perlu ta'udz gitu. Nah, saya kasih analogi nih. Setiap peristiwa yang datang ke kita netral. Saat sudut pandangnya sedang mendekatkan kepada realitas, karena kontennya itu bisa sama, tapi konteksnya yang berbeda gitu. Contoh, sakit musibah nggak? Ya. Pertanyaannya, apakah sakit itu mendekatkan kamu kepada Allah? Ya. Kalau sakit mendekatkan kamu kepada Allah, atau untuk diterima dalam bentuk realitas, itu namanya ujian. Tapi dengan sakit kamu jadi makin marah-marah, menolak realitas, jadi makin menjauh, jadi makin nyakitin diri lagi, jadi makin banyak marah, komplain, jadi makin apa. Berarti sakitmu sebagai konten menjauhkan daripada Allah, itu namanya azab gitu. Jadi orang bisa sama-sama dikasih sakit, tapi saat persepsi dia adalah mau diterima sakitnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu artinya adalah selaras dengan hidup. Dia lagi diuji gitu. Tapi saat dia dapat sakit, aduh ini sakit nih kayaknya
Aku nih jadi nggak baik lah, inilah, itulah apa. Dia melihat sakit itu, azab. Sekarang saya tanya, jadi yang menentukan ujian atau azab tuh masa Allah sih gitu? Sekarang nyalahin Tuhan mulu. Allah memberikan ujian. Lah kata Allah, iseng amat ngasih ujian ya. Gitu buat apa? Kamu teruji atau enggak, saya nggak untung kok gitu istilahnya. Berarti kan segala sesuatu konteksnya menjadi ujian atau azab, datang dari mana? Datang dari Tuhanmu, datang dari persepsimu, persangkaanmu gitu. Dan ini bukan disok-sokan dipositif-positifin, bukan. Nah itulah kenapa salah satu doa Nabi Muhammad yang jarang banget dibahas, Allahumma arini al-asya'a kamahiyya, ya Allah ya Robbana, berikanlah kekuatan kepadaku untuk melihat seapa adanya, tanpa persepsi, tanpa konsep, tanpa ekspektasi. Susah? Susah. Tapi kita ganti. Kita nggak terlatih. Kenapa? Harapan kita selalu keinginan kita yang terjadi gitu. Sok teman-teman, jujur. Kalau doa sama Allah, yang dikedepankan keinginan Allah, keinginan kita. Kita, ya Allah, semoga aku rezekinya banyak. Ya Allah, semoga ini. Ya Allah, semoga ini. Udah tuh dikedepaninnya keinginan-keinginan kita aja semua. Terus Allah bingung, lah ini yang Tuhan siapa? Yang hamba siapa gitu misalnya. Padahal lagi sholat ngomong, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kan jadi basa-basi dong gitu. Jelas ya? Dan memang teman-teman maaf ya, maaf banget. Saat di frekuensi-frekuensi rendah, itu flip untuk jadi naik ke tinggi, itu jangan pengen instan gitu intinya. Tapi ya, balik lagi saya tuh nggak pernah bosen-bosen. Selalulah ada di wilayah latihan gitu. Nanti makin terlatih lagi, makin terlatih lagi. Mungkin kalau nggak terlatih, ketika dapat sesuatu musibah yang kita anggap buruk banget atau azab, guncang banget. Waduh, udah latihan diterima. Latihan diterima. Latihan diterima. Nah saat penerimaannya, mungkin kita akan guncang, tapi nggak lama gitu. Semakin kita nggak lama di level guncangan-guncangan jiwa, semakin tingkat penerimaannya tinggi. Nah, saat penerimaannya lebih tinggi, lebih terlatih, pindah dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi, itu jauh lebih mudah gitu. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Nah, salah satu latihan simpelnya apa? Mengurangi tingkat komplain misal. Oke. Begitu datang, lepas dulu. Dah, diam dulu jangan komplain. Oke, ini kenyataannya gini. Oh, nanti berkecamuk tuh sama keinginan, harapan, mau-mau. Keinginan, harapan, mau-mau. Berkecamuk tuh. Aku tuh pengennya gini, harusnya gini. Harus-harus tuh. Si keharusan-keharusan itu yang neken kita untuk kabur dari kenyataan sebetulnya. Gitu ya. Sehingga nanti teman-teman kita akan lebih menyadari gitu ya. Saat kita menyadari bahwa setiap kenyataan itu tidak bisa kita tolak, setiap momen kita berlatih untuk jauh lebih menerima daripada komplain mulu, singkat cerita, otot mental kitanya makin baik gitu teman-teman. Kan kalau kita nge-gym tuh kan ngegedein otot fisik nih, tangan gitu. Tapi saat kita nggak banyak komplain, saat kita lebih banyak penerimaan, saat kita lebih banyak letting go, itu otot mental kitanya jadi semakin kuat gitu, strong. Gitu ya. Saat otot mental kita lebih strong, kita tidak terlalu lama terombang-ambing di wilayah frekuensi rendah nanti gitu. Dan saat kita tidak terlalu lambat terombang-ambing di frekuensi rendah, letting go.
Artinya saat kita letting go adalah, oke, saya terima, lepasin. Terima, lepasin. Pertanyaannya, gimana cara ngelatih ngelepasin? Memaafkan. Nah sekarang skill memaafkannya dilatih atau enggak gitu intinya. Karena saat skill memaafkannya nggak dilatih, gimana otot memaafkan kitanya kuat gitu teman-teman. Makanya kan balik lagi ke takwa ya, jangan pelit, kontrol amarah, memaafkan. Jangan pelit. Itu kalau kita nge-gym tiap hari, ototnya makin jadi. Kalau kita latihan takwa tiap hari, mental muscle kita, otot mentalnya makin kuat dan tangguh gitu. Dan jangan lupa, ini semua lagi berbicara tentang skill, kemampuan. Makanya saya sering bilang, teman-teman, yuk latih yuk. Selain skill public speaking, skill belajar, skill matematik. Ini saya simpan nomor 3 lah ya. Teman-teman, mari kita belajar terampil untuk menderita. Nah, keterampilan kita untuk menerima tuh jangan lupa skill gitu. Dan saat didatang dengan bertubi-tubi, udah ini, datang itu, ini, wah, kayak berat banget gitu. Tapi jangan lupa, pilihannya kita mau melatih jadi lebih baik skillnya atau mengeluh gitu intinya. Ya kadang jadi ngerasa lelah, kadang apa. Kata tahu teman-teman, kalau lelah istirahat, kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Simple gitu. Nah berarti kan kita juga perlu peka, oh tubuhku mungkin lagi perlu istirahat. Jangan-jangan overworking gitu. Oh badan aku kayaknya lagi perlu puasa nih. Jangan-jangan overeating gitu misalnya. Itu nanti kita tahu sendiri kan sebetulnya. Jelas ya? Nah dengan merubah sedikit mindset saat ngadepin semua yang melelahkan, tapi lihat di sudut pandang yang lain, ini menguatkan gitu. Aduh, kalau teman-teman suka nge-gym ya, saya kasih analogi, kalau satu set itu anggap aja 12, ini udah set ketiga, itu si PT biasanya di 10, ayo lagi, kita tuh udah kayaknya nggak bisa deh, tapi begitu, nyampe 12, jangan lupa teman-teman, di balik skill yang kita latih untuk terampil untuk menderita, di balik itu semua pasti ada satu, dirimu yang baru akan terlihat. Dalam artian, kamu akan mendapatkan pencerahan di situ gitu. Kamu akan mendapatkan petunjuk di situ. Kamu akan mendapatkan hikmah di situ. Kamu akan mendapatkan solusi di situ. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang sebelum ini kamu nggak pernah kepikiran. Kamu akan membaru. Karena untuk menjadi diri yang membaru, diri lamanya harus dibunuh dalam tanda petik. Quote and quote ya. Dilatih. Gak ada latihan yang enak sih. Tapi saat terlatih, kita jadi punya kondisi apapun, skillnya bisa dipakai gitu teman-teman. Jadi ingat ya, sabar itu skill. Ikhlas itu skill. Tidak pelit itu skill. Latihan, dan latihan gitu. Saya setuju sama Bu Adab tadi. Kalau lagi lelah gak usah pura-pura kuat juga sih gitu. Gak apa-apa. Gak harus semuanya oke-oke aja kok. Gak harus semuanya baik-baik aja kok gitu. Gak ada yang harus gitu. Artinya, semua penderitaan adalah menolak apa yang lagi datang saat ini. Udah itu aja teman-teman. Ya, kenyataannya bokeh, pengennya kaya gitu misalnya. Kan bukan masalah bokehnya yang bahaya gitu. Tapi banyak maunya gitu.
Misalkan, pengennya sehat, tapi datangnya sakit. Waktu sehat nggak bersyukur, datang sakit, pengen buru-buru sehat. Nanti lupa lagi bersyukur, bolak-balik. Sekarang pertanyaannya, sehat dan sakit dalam penerimaan yang sama, udah nggak ada bedanya juga sih, gitu. Ya, teman-teman ya, mudah-mudahan ini dipahami sebagai knowledge. Dan ini sebagai knowledge kalau kita tidak aplikasikan dalam keseharian, nggak dibumikan dalam bentuk perilaku, ya dia akan hanya berhenti dalam bentuk pengetahuan gitu intinya. Ya, paham ya? Coba sekarang teman-teman cek, otot-otot mana yang lemah? Jangan-jangan yang lemah tuh apa? Otot memaafkannya lemah, otot menerimanya lemah, otot ikhlasnya lemah. Wah, jangan-jangan otot-otot yang penting lemah semua nih gitu. Ya, energinya kurang misalkan gitu. Nah, yang menarik ya teman-teman ya, yang paling lemah itu yang akan didatangkan pelatih utama gitu intinya. Kalau otot memaafkanmu lemah, kamu akan ketemu orang nyebelin banget untuk bisa kamu maafin, gitu misalnya. Kalau otot pelit kamu atau otot dermawan kamu lemah, kamu akan didatengin orang-orang yang minta tolong mulu, misalnya, gitu ya. Ini contoh analogi sederhana aja. Jadi, semua yang datang ke kita, itu pasti presisi sesuai yang dibutuhkan dalam bentuk kenyataan gitu. Ya. Jadi, jangan pengen di baik terus, nggak bisa. Jangan betah di buruk terus, jangan juga. Gitu. Udah. Cuaca tuh berubah, teman-teman. Nih, sekarang panas, bentar lagi hujan. Bentar lagi terik lagi. Bentar lagi bisa hujan lagi. Ya cuaca tuh gimana coba kita mau nolak cuaca? Yang bahaya, lagi hujan pengen panas, lagi panas pengen hujan. Komplain gitu. Panas gimana? Pas dikasih hujan, ya jadi basah gitu. Nah, yang repot bukan masalah cuacanya. Karena nggak ada yang bisa ngerubah cuaca, quote and quote ya. Tapi penerimaanmu terhadap cuaca itu tuh seperti apa? Panas diterima, terik. Hujan diterima. Jadi kata kuncinya adalah penerimaan gitu. Apa karya nyatanya? Itu tuh yang 2. Kurangi tingkat 1-2 tapi dan komplain gitu. Teman-teman maaf ya, kalau orang banyak komplain berarti skill komplainnya tinggi nggak? Tinggi lah. Itu cocok disimpan buat CV gitu. Apa keahlianmu? Aku ahli banget dalam komplain gitu misalnya. Ya, tapi buat apa ya? Capek gitu. Misalkan gitu. Aku tuh ahli banget pelit gitu. Aku tuh ahli banget ngomongin orang. Nah, jangan-jangan yang otot-ototnya kuat tuh malah otot-otot yang kurang kepake gitu ya. Maksudnya kurang membuat kita jadi happy gitu. Otot julid kuat. Otot pelit kuat. Ya, otot menilainya, wah kuat banget gitu. Jadi kita ahli di situ gitu. Ingat ya teman-teman, hukum latihan. Latihan itu nggak peduli itu baik atau buruk, mana yang sering, itu yang akan ahli gitu. Nah, saatnya kita merubah latihan mungkin. Telaah dulu mungkin. Mana yang perlu kita latih, otot-otot yang lemah, quote and quote ya. Supaya kita nanti menyadari bahwa, oh oke, ini yang terjadi. Nah, sekarang kita kaitkan nih. Di bulan Ramadan, secara kolektif semua orang melakukan hal yang sama. Jadi kelihatan lebih mudah. Jadi Ramadan itu latihan bersama. Jadi kalau lagi latihan bersama, emang lebih mudah. Orang semua nggak makan, saya juga nggak makan, santai.
semua nggak minum, saya juga nggak minum, santai. Tapi kan ini latihannya, perangnya tuh di 1 Syawal kan, jangan lupa nih. Real war-nya tuh di sini nih. Ini praktisnya. Jadi tadi kalau kata Bu Uus ya, ntar mana sih tadi catatan saya? Kejauhan. Nih, kalau kata Bu Uus tadi kebiasaan, terus tadi juga Ibu Dian sama gitu ya, latihan kalau lagi barengan muda. Justru tantangan utamanya tuh namanya Syawal. Teman-teman jangan lupa ya, Syawal itu artinya peningkatan. Atau kalau pakai bahasa keren Inggrisnya disebut continuous improvement. Jadi jangan sampai habis latihan tidak ditingkatkan di bulan Syawal. Justru kalau boleh pakai bahasa ekstrim, Syawal adalah Ramadan kuadrat. Nah sekarang mindsetnya begitu 1 Syawal, bebas. Enggak, justru Syawal tuh, jauh lebih sadis lagi gitu. Wah ini nih, saatnya kita berbicara tentang individu gitu. Kalau kita bisa menang waktu latihan bareng, lumayan. Tapi kalau kita bisa meneruskan saat latihan sekarang dilakukan individu, ini baru luar biasa gitu. Pertanyaannya, gimana caranya? Aduh maaf ya, saya tuh kalau ngejawab pasti nggak jauh-jauh lagi ke situ. Latihan. Nah, jangan tergantung sama orang lain gitu. Ini mau puasa aja nanya dulu ke teman-teman di grup. Kalian pada puasa Syawal nggak? Nggak. Ah, yang lain juga nggak aja. Gitu. Yang lain gini ikut gitu. Jadi ketergantungan sama komunitas gitu misalnya. Lah, kan perangnya nanti masing-masing ya gitu. Nah justru saat kita berlatih sendirian, itu adalah the best moment yang mau nggak mau, suka nggak suka, itulah esensi dari Ramadan yang sejati gitu teman-teman. Jelas ya? Yuk, coba vibes, at least nih ya, nggak usah jauh-jauh. Segeng Humanisti Sabilulungan TK Umi ini at least setiap hari masuk ke kantor waktu mau ngajar, vibes Ramadannya tetap adain gitu. Ya supaya rada keinget-inget ya gambar ketupatnya jangan diturunin lah gitu, disimpan terus gitu misalnya. Pokoknya vibes-nya ada aja gitu. Jadi setiap hari itu ngerasa masih Ramadan, masih Ramadan. Seenggaknya semua orang-orang di wilayah kantor, di wilayah yang di tempat ngajar, vibes-nya lagi sama-sama Ramadan yang nggak luntur gitu intinya. Kan mau ngajak tetangga mah susah ya. Kita aja komunitas yang bareng aja dulu gitu. Kita masih Ramadan ya. Masih puasa loh ya. Begitu mau marah tetap masih puasa gitu. Begitu mau kesel puasa gitu. Itu kan kita bisa bentuk dari lingkungan yang terkecil gitu. Ya teman-teman ya, paham ya? Keren, terima kasih pertanyaan hari ini bagus banget, relevan banget. Jadi saya checklist dulu. Kebiasaan itu memang perlu diulang-ulang sekali lagi. Jadi kalau di bulan Ramadan bagus 1 Syawal, berarti kebiasaannya belum terbentuk dengan baik. Teman-teman ingat, merubah kebiasaan baru itu perlu sekitar 60 sampai 90 hari. 3 bulan lah. So kalau bisa sekarang puasa tetap gitu, kalau boleh gitu. Makanya kan ada puasa Syawal. Kenapa? Supaya nggak bablas-bablas banget gitu. Yang kedua, Ibu Cici, gelombang ilahiyah tentang vibrasi frekuensi tadi, terima. Jangan mengharuskan. Jangan ketika di frekuensi rendah, harusnya tuh aku kan di frekuensi bahagia ya gitu. Udahlah, terima aja. Saat ada penerimaan, lepas, nah nanti naik tuh. Jeda lah, macam-macam lah. Tadi prakteknya satu, jangan banyak tapi, jangan banyak komplain. Dan terampil untuk menderita. Ingat, semua yang datang yang kita anggap melelahkan, semuanya melatih otot lelah, melatih otot yang tidak terlatih gitu. Ingat kata Tawa tadi, capek istirahat, ngantuk bobo, lapar makan. Nah sekarang jadi chaos, nggak lapar-lapar amat makan. Nah udah, kebanyakan makan aja gitu. Ngantuk, ditahan-tahan ngeberesin kerjaan, jadi nggak tidur. Bobonya nggak beres gitu misalnya.
Jelas ya? Jadi nanti level-levelnya adalah bagaimana kita menerima keadaan di kekinian. Tadi Bu Adam tentang musibah, wajar sedih, wajar banget. Dah, kalau lagi sedih, sedih aja. Ekspresinya mau kemana, terserah gitu. Tapi jangan membohongi perasaan. No wrong feeling. Semua perasaanmu adalah valid. Ya terakhir sama kayak Bu Uus sih. Gimana sih untuk melatih gitu? Yuk dimulai dari komunitas. Ibu-ibu guru aja. Kalau bisa besok Ramadan lagi gitu. Ayo kita galakan lagi Ramadan yuk gitu. Makanya kan kalau di tradisi Islam kan puasa Senin Kemis ada untuk apa? Untuk ngejaga kan sebenarnya. Yuk kita Senin Kemisan bareng gitu. Jadi tiap Senin sama Kamis, wah gitu. Tapi ya terserah sih, mau Senin Kemis, mau Selasa, terserah sih. Tapi intinya disepakati bahwa vibes Ramadannya tetap dijaga gitu. Gak ada urusan sama tetangga mah biarin aja gitu. Sama orang lain mah gak ada urusan. Tapi at least kesepakatan bersama dalam kesadaran kolektif bersama, start dari small group, mulailah dari kelompok kecil. Ya, itu sementara teman-teman, ibu-ibu guru, semoga nanti kita akan ngerti gitu ya, lebih paham lagi, lebih dipraktekkan lagi. Minggu depan kita akan bahas metodologinya disebut why worry. Nanti kita akan bahas di sini. Karena masalah dalam hidup nanti ada satu problem statement gini teman-teman. Ini nanti boleh dilatih ya. Coba tanya. Kamu punya masalah nggak dalam hidup? Punya, pasti rata-rata lah. Dah, tanya lagi. Can you do something about it? Kamu bisa melakukan apa terhadap masalah itu? Apa yang bisa kamu lakukan? Cuman ada dua lagi. Ada yang bisa aku lakukan atau tidak? Pertanyaannya, begitu ada pertanyaan berikutnya, kenapa kamu khawatir? Begitupun, kamu bisa melakukan apa sama masalah kamu? Nggak ada. Ya udah, kenapa kamu khawatir? Jadi, semua biang kerok, ya kalau saya boleh pakai kata biang kerok, semua biang kerok akar dari kelelahan-kelelahanmu. Karena kamu khawatir masalahnya. Dah, itu inti. Ya, saat khawatir, justru jauh dari penerimaan kenyataan. Makanya khawatir itu musuhnya syahadat itu khawatir gitu, quote and quote gitu. Musuhnya bersaksinya kita kepada Allah tuh khawatir gitu. Kan khawatir itu urusannya bukan masalah percaya Allah atau tidak, tapi seberapa percaya kamu sama Allah. Kamu percaya Allah nggak? Percaya 100%. Seberapa percaya? Nah udah. Jadi kalau khawatir, ya berarti nggak percaya-percaya amat dong gitu. Quote and quote ya. Oke, minggu depan kita akan pahami ini. Minggu depan topik kita adalah don't worry, be happy. Gitu. Sip, hatur nuhun. Saya balik dulu ke para penanya. Nomor 1, kita ke Ibu Uus. Mana Bu Uus ya tadi teh? Mangga Bu Uus, gimana responnya dari pembahasan hari ini? Ya Kang, di sini udah saya pahami sih berarti kita harus menerima realita, mengurangi mengeluh dan merubah mindset ya Kang. Betul Bu. Kita harus melatih skill kita, skill memaafkan, terus skill jangan marah, harus sabar. Jadi menghadapi anak-anak itu memang harus sabar. Mudah-mudahan dengan latihan-latihan itu otot mental kita menjadi semakin kuat gitu kan. Wah, keren banget. Bus yang nyuruh Bus jadi guru siapa? Sok saya tanya. Ibu kan guru ya, benar nggak? Iya. Yang nyuruh ibu jadi guru siapa? Saya aja sih ini Kang nurani aja. Iya gitu. udah, konsekuensinya jadi guru ya begitu, betul nggak? Iya betul. Nah udah, Ya, itu mah konsekuensi Bu. Ya. Oke Bu. Ya Kang. Keren. Terima kasih. Keren Bus, mantap Bu, keren. Sip ya. Bu, jangan lupa liburan ini Bu. Oke. Bu Cici.
Aduh, Gimana Bu Cici? ini suaranya lagi hujan jadi agak nggak kedengeran tadi. Iya, Jadi kita harus sadari, terima kondisinya karena setiap peristiwa itu berasal dari Allah dan setiap peristiwa yang datang ke kita itu netral tergantung sudut pandang kita. Jadi kita perlu belajar dari setiap peristiwa yang utama itu perlu latihan kurang tapi kurang kompleks karena sabar itu untuk bertransformasi dan bertumbuh. keren. Sip ya, tinggal dipraktekin nih. Ya, pokoknya dipraktekin sesuai dengan kapasitas gitu intinya. Ya, jadi buat teman-teman humanistis sambil lulungan TK UMI, tidak ada kata berhenti dari bulan Ramadan. Semuanya selalu Ramadan. Nah, gitu. Ya, everyday is Ramadan. Gitu intinya. Oke, Bu Adab, gimana Bu? Makasih Kang. Bener banget. Pertama harus terima dulu apa yang terjadi itu sebagai apa. Terus kita kenali dulu penerimaan terhadap peristiwa itu apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin sih ke kita. Kalau kita semakin dekat itu adalah termasuk ujian. Apakah kita mau meningkatkan kualitas kita, itu berarti Tuhan. Kalau kita dekat, insya Allah kualitas kita jadi lebih baik. Itu juga ya. Banyak banget sih semenjak habis dari belajar terus, peristiwa kayak gitu tuh nggak pernah berhenti Kang. Hampir kalau selesai ada lagi, selesai ada lagi, selesai ada lagi. Dan itu memang terjadi dalam hidup saya. Harus terima apa yang sudah terjadi gitu dengan realitanya. Gitu, Kang. Jadi Makasih solusinya banyak. satu Bu Adab, jangan belajar lagi. Udah, itu solusinya ya. Iya, maksudnya jangan belajar lagi itu dalam artian jangan kebanyakan belajar, sekarang praktek gitu maksudnya. Yuk, kita praktekin gitu. Ya, Terima. mantap Bu Adab, nuhun pisan, keren lah pokoknya top aja udah. Budian, silakan. Mangga. Bisa nggak ya Budian? Tadi kayaknya lagi error. Ya, halo Kang. Oh iya, sip. Silakan. Jadi latihan yang sesungguhnya itu di Syawal, yaitu Ramadan kuadrat. Jadi esensi Ramadan sejati itu kalau kita bisa menang ketika latihan sendiri. Jadi karena merubah kebiasaan itu nggak perlu waktu yang cukup panjang, 60-90 hari. Jadi kebiasaan yang baik itu mesti dilakukan atau perlu dilakukan bersama-sama dari porsi yang paling kecil dulu. Wah, keren. Mantap. Ya, jadi nih semuanya humanistis sambil lulungan TK UMI, tidak ada kata berhenti Ramadan. Dah gitu. Sok terus meramadankan diri. Jadi besok-besok kalau ada yang julid, Ramadan puasa-puasa gitu ya. Supaya vibes Ramadannya tetap ada at least di lingkungan ibu-ibu guru. At least di situ aja. Udah nggak usah ngajak-ngajak tetangga lah, nggak orang. Udah lah. Yang penting sesama guru-guru semuanya tidak ada kata berhenti untuk berRamadan. Ya, setuju ya semua ya? Mantap, keren banget, tepuk tangan lu buat ibu-ibu guru. Wah, top lah pokoknya, hatur nuhun pisan. Minggu depan kita akan masuk ke metode. Minggu depan kita akan masuk ke silabus baru dan kita akan keep enjoy gitu. Bu Luki ada yang mau disampaikan mungkin? Terima kasih Kang Abu, gitu aja. Terima Oh iya. kasih, maaf lahir batin. Hatur nuhun, hatur nuhun. Oke, teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan siang hari ini ada insight dan pelajaran, dan yang paling pasti, yuk bukan hanya jadi pengetahuan, tapi mari kita aplikasikan. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf lahir dan batin, tetap sehat dan bahagia. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.